Jadi tahun ini tuh kita sedang mempersiapkan diri LKPP karena akan sebentar lagi ya, ini kan bulan Juni ya, Juni awal, betul. Tidak lama lagi kemungkinan kita akan membuka pendaftaran CPNS. Dicatat Sobat Keribat, tidak lama lagi, berarti LKPP ya akan ada bukan CPNS. Betul, dan formasinya ini cukup banyak. Halo Sobat Kredibel, ketemu lagi dengan saya Mukti di acara Talk to Share. Program di mana selama kurang lebih 3 bulan ke depan kita akan membahas isu-isu tentang LKPP dan juga pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini pun saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda LKPP, Nungki Karina Putri. Halo Mbak Nungki, apa kabar? Halo Mas Mukti, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Mukti? Alhamdulillah baik juga. Walaupun lagi panas ya Mbak, Jakarta, tapi tetap hujan. Alhamdulillah baik. Mbak Nungki, hari ini kita akan ngobrol tentang peluang karir di LKPP. Siap Mas Mukti. Mbak Nungki kan dari Biro Hukum, Organisasi dan SDM. Iya, jadi pas banget nih kita bakal bahas tentang peluang karir LKPP. Dan karena saya rasa masih banyak orang luar sana ya bertanya-tanya bagaimana sih pegawai LKPP itu bisa terlibat langsung pengadaan gitu ya. Bagaimana ya bisa bergabung di LKPP, banyak banget pertanyaan tentang itu. Nah, untuk itu saya pengen bertanya dulu, ada berapa sih Mbak jumlah pegawai di LKPP? Oke. Saat ini jumlah pegawai di LKPP ada 585. PNS semua? Tidak PNS semua. Jadi SDM di LKPP itu terdiri dari ASN gitu ya. ASN itu ada PNS atau pegawai negeri sipil, ada juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian di luar ASN ada jasa lainnya. Jasa lainnya. Betul. Apa yang membedakan mereka, Mbak? Oke. Kalau ASN atau PNS dan P3K itu simpelnya gini, mereka berkontrak dengan kepala LKPP, dengan pimpinan kita. Tapi kalau jasa lainnya gitu atau staf pendukung itu tidak berkontrak dengan kepala LKPP, tapi dengan pejabat pembuat komitmen. Jadi seperti jalur procurement atau pengadaan gitu ya. Kalau proses perekrutannya, kan kalau PNS dan P3K kita sudah tahu ya ada CASN, yang ada juga sistem yang dikelola oleh BKN ya. Betul. Nah, kalau jasa lainnya ini gimana? Kalau jasa lainnya itu sebenarnya terbuka untuk umum, tapi memang tidak diproses oleh BKN. Jadi diproses oleh kita sendiri, oleh LKPP. Jadi biasanya unit-unit organisasi yang memang membutuhkan tenaga atau manpower ya dari jasa lainnya, itu biasanya akan membuka rekrutmen oleh seorang pejabat pengadaan langsung biasanya yang mengumumkan di website LKPP. Karena juga selain di website LKPP ada yang forward ya biasanya, ada yang nge-blast gitu betul. Ya. Kita lihat jadi kadang-kadang juga informasinya bisa cukup masif juga gitu. Dan dari situ nanti semua yang memang berminat jadi jasa lainnya di LKPP itu silakan mendaftar. Nah, akan diproses dengan rekrutmen lebih lanjut. Oke, berarti ada tadi 3 jenis ya, ada 3 status kepegawaiannya ya, tidak hanya melulu PNS dan juga P3K, tapi juga saat tidak ada bukaan PNS dan P3K berarti ada juga bukaan lewat jalur jasa lainnya yang bisa diikuti oleh masyarakat juga gitu ya. Nah Mbak, kan selanjutnya Mbak ya, LKPP ini adalah lembaga kalau misalnya tusinya yang mengembangkan, merumuskan kebijakan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah ini apa pegawai-pegawainya ini memang lulusannya dari public policy background-nya atau memang banyak sekali background yang lain? Nah ini menariknya LKPP Mas Mukti, meskipun kita tuh tugasnya spesifik ya terkait pengadaan barang jasa pemerintah, tapi sebenarnya background pendidikan pegawai itu tidak hanya dari kebijakan publik atau mungkin misalnya ilmu sosial, ilmu politik, tapi sangat atau ekonomi betul, gitu ya. Tapi sangat luas sekali gitu. Ada teman-teman itu yang backgroundnya dari teknik kimia, teknik nuklir, teknik bioproses gitu. Tadi kan? ada yang bertanya ke saya apakah teknik nuklir, terus itu bisa ternyata bisa juga ya? Bisa Mas Mukti. Jadi memang kita itu kan akan mengambil sebenarnya tidak spesifik gitu ya terkait keahlian yang untuk praktikalnya, tapi kita kan melihat semua pegawai itu punya potensi ya, punya potensi kemampuan berpikir, kemudian juga aspek-aspek manajerial lainnya. Jadi terbuka untuk semua
jalur pendidikan sebenarnya. Dan bahkan juga ada yang misalnya seperti saya juga psikologi gitu ya. Dan biasanya memang kita juga tidak hanya ngurusin pengadaan saja, tapi kan juga kita harus mengurusi teman-teman SDM-nya, terus kemudian yang hukum gitu ya, untuk mengurusi proses legal drafting dan pendampingan dan seterusnya. Belum lagi pengadaan barang jasa juga tidak melulu hanya masalah misal beli kayak untuk bangun jalan atau infrastruktur ya, tapi mungkin pengadaan di KL lain pun kan beragam ya. Ada sumber daya mineral, ada lagi juga pengadaan nuri segala macam, itu beda-beda ya. Makanya backgroundnya juga tidak hanya public policy, tapi juga banyak sekali background lain yang bisa gabung di LKPP. Betul, justru saling melengkapi kan ya Mas Mukti. Jadi mungkin yang dari teknik kita juga bisa tahu gitu ya secara proses untuk apa ya, secara selain potensi dari pegawai yang bersangkutan ya, kemampuan berpikir dan manajerial, kita juga bisa ambil terkait dengan substansi dari pendidikannya itu sendiri ya, materi-materi yang terkait gitu ya, bidang-bidang yang terkait. Jadi mewarnai regulasi kita gitu. Baik, berarti yang kuliah saat ini duduk di jurusan manapun tidak perlu bingung atau berkecil hati gitu ya, karena ternyata jurusan apapun bisa masuk ke LKPP ya Mbak ya? Iya, betul. Baik, setelah tahu nih background-nya bisa dari mana saja, jalur masuknya juga tadi banyak ya. Kemudian bagaimana peluang karirnya Mbak untuk para pegawai? Nah, jenjang karirnya bagaimana? Apakah memang menjanjikan gitu ya di LKPP atau memang ya stagnan? Oke, jadi kalau di LKPP itu sendiri kan karena kita itu sebenarnya tetap ya, kalau pemerintah itu harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan dari instansi terkait yang berwenang, misalnya BKN, soal karir ini kan BKN, Menpan. Jadi kita selalu dalam track mereka seperti itu. Tapi kalau di LKPP sendiri, sebenarnya kalau tadi pertanyaannya adalah stagnan gitu ya, itu tidak juga. Jadi di LKPP justru karena organisasi yang baru, jadi kesempatan untuk kita yang muda misalnya gitu untuk bisa naik karirnya gitu ya, atau mengisi lini-lini manajerial itu terbuka gitu ya. Jadi tidak harus ya misalnya yang usianya harus sudah mungkin 30 atau 40 atas, tapi ya selama punya kompetensi itu bisa gitu, jadi sangat terbuka. Namun memang kalau misalnya kita bicara karir gitu ya, kita juga harus bisa mendorong pegawainya untuk proaktif gitu, apalagi kalau untuk jabatan-jabatan yang memang seperti jabatan fungsional gitu ya, yang harus mengumpulkan angka kredit seperti itu juga kita saling mengisi antara kami di SDM gitu ya, juga memfasilitasi agar karirnya selalu on the track, pegawai juga bersemangat untuk bisa menaikkan karirnya seperti itu. Jadi sangat terbuka. Meskipun memang kita harus tunduk segala aturan itu dari BKN dan Menpan harus kita patuhi ya. Tapi kalau saya melihat, saya mungkin pendapat personal juga ya, ini cukup menjanjikan gitu ya, seperti itu. Oke, Mbak Nungki, kalau di PNS itu kan selain ada jenjang karir itu ya, ada yang dipenuhi itu naik golongan, naik pangkat gitu ya. Nah, bagaimana SDM LKPP membantu pegawainya untuk memfasilitasi kenaikan pangkat dan golongan itu? Oke, jadi betul, kalau di PNS itu ya, Sobat Kredibel gitu ya, memang, atau mungkin bukan PNS, itu ada naik pangkat istilahnya, dapat naik pangkat, kemudian atau naik golongan gitu. Jadi itu adalah sebenarnya kalau dari BKN menyebutnya sebagai reward. Jadi reward itu berarti kan suatu hal yang harus dikejar. Nah, di LKPP sendiri saya merasakan ya, mungkin saya merasakan atau mungkin juga Mas Mukti dan teman-teman yang sudah di LKPP juga merasakan gitu. Kalau untuk proses naik pangkat di LKPP ini kita cukup dimanjakan pegawai. Jadi biasanya tanpa kita harus mengejar-ngejar, kita tuh sudah kadang naik pangkat aja gitu, tiba-tiba udah dapat SK-nya gitu, atau mungkin dari beberapa waktu sebelumnya itu kadang dihubungi kalau memang ada berkas-berkas yang harus dilengkapi gitu ya, memang di SDM nggak ada, itu biasanya teman-teman itu akan menghubungi, mengingatkan ini tolong dipenuhi supaya bisa on time seperti itu. Jadi kita meskipun itu memang reward, tapi kita mengupayakan gitu ya, itu sebagai bentuk apa ya, apresiasi untuk para pegawai gitu ya, supaya mereka juga semakin bersemangat gitu. Jadi tetap bisa memberikan kontribusi yang terbaik juga untuk organisasi.
aktif ya, peran aktif dari SDM-nya juga luar biasa ya berarti ya, maksudnya dari tim SDM di AKP juga luar biasa buat mengingatkan pegawainya ya. Betul. Saya setuju sih, ternyata saya akhirnya tahu kenapa dari SDM kadang-kadang kalau sudah 3 atau 4 tahun tuh diteleponin gitu kita ya, SKP-nya yang kurang mana segera penuhi untuk naik pangkat gitu ya. Iya betul. Bahkan kalau misalnya jabatan fungsional yang harus angka kredit, kadang kita tuh yang ayo gitu mengingatkan apa yang jadi kesulitan gitu ya untuk mengumpulkan angka kredit. Silakan, tapi memang kita harus kadang itu juga mungkin karena banyak pekerjaan ya. Kalau untuk pendampingan yang memang benar-benar personal, kita juga berharap ya tadi kembali lagi pegawai kadang-kadang juga proaktif kalau sudah terkait jabatan fungsional sih seperti itu. Baik. Selanjutnya Mbak, itu tadi dari sudah untuk bagaimana cara naik golongan, naik pangkat. Nah, kalau untuk pengembangan diri, soft skill yang lain, bagaimana AKPP akhirnya turut serta gitu ya mendampingi para pegawainya untuk mengembangkan potensinya? Oke. Untuk pengembangan diri ini sebenarnya kami membuka di SDM memfasilitasi teman-teman itu untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan ataupun misalnya bentuk-bentuk pengembangan diri melalui pendidikan atau tugas belajar gitu ya. Tentunya memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti tugas belajar, misalnya dia harus berkinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir, diizinkan oleh pimpinannya, kemudian juga jangan sampai nanti ada ketimpangan dalam unitnya. Jadi misalnya yang berangkat pun juga kita batasi gitu ya supaya nanti tidak ada ketimpangan SDM. Nah, selama persyaratan-persyaratan itu terpenuhi, itu kita akan bantu gitu teman-teman untuk memproses sampai dengan mendapatkan beasiswanya seperti itu. Kemudian untuk pelatihan sendiri kami mengupayakan teman-teman itu mendapatkan kesempatan secara merata untuk ikut pelatihan-pelatihan di LKPP, baik pelatihan yang sifatnya itu diwajibkan oleh instansi pembina jabatan fungsional atau untuk persyaratan jabatannya gitu, misalnya pelatihan kepemimpinan ataupun pelatihan itu yang struktural berarti ya? Untuk struktural, kalau untuk jabatan fungsional pelatihan jabatan fungsional. Terus kemudian juga misalnya in-house training atau pelatihan-pelatihan manajerial kita coba upayakan dengan anggaran yang sedikit ya sebenarnya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai itu kita tidak bisa gitu, tapi kalau hanya mengandalkan itu kan juga nggak jalan nantinya. Jadi dengan anggaran yang ada kita upayakan semua dapat secara merata. Itu semua tuh berarti semua tadi apa namanya, mau PNS-nya, P3K-nya, jasa lainnya pun berarti kesempatannya sama? Betul, tapi memang untuk anggaran kita gini, kalau jasa lainnya ini kita menganggap mereka adalah pihak yang expert gitu ya. Jadi sudah punya expertise yang bahkan kita bisa bilang mereka lebih jauh expert mungkin dibanding kita PNS gitu. Jadi kadang-kadang untuk jasa lainnya memang pemberian materi-materi pengembangan dirinya yang sifatnya itu untuk lebih mengenal organisasi supaya lebih harmonis dengan nilai-nilai organisasi seperti itu. Tapi untuk PNS karena memang ada tuntutan juga kewajiban harus memenuhi 20 jam pelajaran setahun, makanya kita juga mendorong gitu. Jadi itu juga kita dorong masuk ke KPI supaya pimpinan lebih aware juga, terus masing-masing juga lebih aware. Karena gini Mas Mukti, di LKPP ini luar biasa ya, pegawai itu senang kerja gitu loh, Sobat Kredibel. Senang kerja, saking senang kerjanya suka lupa untuk pelatihan ikut pelatihan. Jadi akhirnya kita juga agak sedikit mengingatkan gitu ya dengan memasukkan dalam kinerja supaya punya waktu jeda dari rutinitas pekerjaan, karena pengembangan kompetensi atau pelatihan juga bisa jadi salah satu media untuk healing ya, untuk refleksi diri. Jadi itu seperti itu. Iya, untuk break atau istirahat sebentar ya di pekerjaan, untuk nanti bisa lari lagi. Iya, karena warga LKPP ini sangat senang bekerja, Mas. Baik Mbak Nungki, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana SDM LKPP atau LKPP membantu pegawai untuk mengembangkan diri dan juga untuk meningkatkan keahliannya. Nah, tapi apa hal yang menarik lainnya yang bisa didapatkan atau dirasakan oleh pegawai LKPP selama bekerja di LKPP?
kita tuh sebenarnya selalu bergerak ya untuk menyeimbangkan kehidupan antara bekerja dan kehidupan lain sosialnya gitu. ya. Jadi atau mungkin istilahnya work life balance Ya. seperti itu. Nah, jadi kita misalnya mensupport atau memfasilitasi ada peralatan-peralatan gitu ya di LKPP, peralatan untuk olahraga atau sarana olahraga gitu. Mungkin Mas Mukti juga pernah pakai ya Mas, ada alat untuk ya, sepeda ya. Betul, sepeda statis, terus juga ada alat untuk tenis meja seperti itu. Selain itu juga di sini teman-teman ada kegiatan-kegiatan komunitas olahraga seperti itu ya. Ada kegiatan komunitas olahraga yang sekarang ini coba untuk kita semakin masifkan, kita dorong semua pegawai itu untuk bisa berpartisipasi gitu, karena kan memang olahraga ini penting ya. Sekali lagi kita nggak bisa kerja terus, kita harus bisa menyeimbangkan. Apalagi sekarang olahraga itu sudah bagian dari lifestyle ya. Betul. Kayak hidup ya, bukan kebutuhan. Betul. Dan kerasa sekali sebenarnya manfaatnya kan. Bisa bikin kita lebih happy, mood kita lebih bagus dan lebih bersabar gitu ya. Regulasi emosinya juga jadi lebih baik. Jadi kami menilai memang kita harus semakin memberikan dukungan untuk komunitas-komunitas. Jadi di manajemen itu sangat mendukung sekali kegiatan seperti itu. Olahraga, musik tadi ya luar biasa. Kalau misal kalau sekarang tuh kan isu-isu yang berbeda adalah mental health lah atau anxiety segala macam. Nah, bagaimana untuk memfasilitasi pegawai-pegawainya yang punya permasalahan pribadi misal gitu ya? Apakah ada program-program yang diberikan oleh LKPP? Nah, program-program yang di LKPP salah satunya adalah konseling. Jadi kita memberikan kesempatan kepada pegawai itu untuk mengikuti konseling gitu ya, konseling psikologi oleh psikolog layanan ini. Langsung oleh psikolognya berarti ya, tidak hanya oleh SDM LKPP dan bagian SDM ya. Betul. Jadi memang karena sekarang ini kami masih SDM-nya terbatas ya. Jadi kita meng-hire atau merekrut seorang konsultan psikolog dan memberikan layanan konseling psikologi itu secara rutin di LKPP dan ini terbuka untuk semua pegawai seperti itu. Dan kita juga kadang suka adakan kegiatan misalnya untuk semacam meningkatkan kesehatan mental, biasanya di Hari Kesehatan Mental Dunia kita adakan event semacam itu. Dan juga sebenarnya selain itu teman-teman juga kita support apabila ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Tadi jasmani ya sudah, sekarang rohani juga sama di ini juga ya. Ada kegiatan rohani di sini? Ada kegiatan rohani di sini di LKPP. Biasanya sih kadang hari Jumat gitu ya untuk teman-teman yang Muslim, yang Nasrani, mengundang para pemuka agamanya seperti itu. Gitu. Baik, menarik ya Mbak ya. Nah, ini setelah banyak mendengarkan gitu ya pembicaraan kita gitu ya, tadi dijelaskan juga hal-hal yang menarik kerja di LKPP, bagaimana LKPP membantu pegawainya untuk naik pangkat, naik golongan gitu ya. Nah, ada lagi nggak sih Mbak saran gitu ya untuk para generasi muda yang ingin terlibat di pengadaan jasa pemerintah, kerja di LKPP gitu ya. Nah, itu ada sarannya nggak Mbak dari Bandung? Saran yang pertama adalah kita di LKPP itu bisa dibilang integritas itu adalah DNA kita. Jadi bekal utama untuk teman-teman sobat kredibel gitu yang memang ingin bergabung di LKPP, yang pertama itu adalah menjaga integritas. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak bisa menjaga integritasnya lemah, itu pasti nanti akan merasa tidak nyaman sendiri di LKPP. Itu betul sekali. Kemudian juga selain itu persyaratan-persyaratan ya tentang kualifikasi juga harus dipenuhi tentunya. Misalnya persyaratan IPK seperti itu juga sebenarnya sih umum ya, di instansi lain juga pasti ada persyaratan terkait kemampuan akademis ataupun mungkin misalnya bahasa Inggris seperti itu sebenarnya sih umum persyaratan itu. Yang paling penting adalah tadi sih integritas itu. Jadi jangan berpikir nawa itu untuk masuk LKPP-nya itu harus lurus dulu gitu. Betul. Tadi Mbak Nuki udah bilang ada IPK segala macam, ini kayaknya kita membuka rekrutmen lagi CPNS gimana nih Mbak? Ya kebetulan banget nih Mas Mukti. Jadi tahun ini tuh kita sedang mempersiapkan diri LKPP karena akan sebentar lagi ya, ini kan bulan Juni awal, betul. Tidak lama lagi kemungkinan kita akan membuka pendaftaran CPNS. Dicatat Sobat Kredibel tidak lama lagi, berarti LKPP ya akan ada bukan CPNS. Betul, dan formasinya ini cukup banyak. 78 formasi, betul, dengan beragam
Background tadi? kualifikasi pendidikan. Kualifikasi, oke. Betul. Jadi yang psikologi siapkan dirinya, yang teknik silakan siapkan dirinya, komunikasi, yang fresh desain. graduate ya sudah mungkin ingin dari sektor publik mau masuk sektor dari sektor private mau masuk sektor publik juga ya berarti udah bisa mempersiapkan dirinya gitu ya, seperti tadi persyaratan-persyaratannya. Kalau misalnya seenggaknya wah kiranya saya bisa gitu ya, jangan takut untuk bergabung gitu ke LKPP karena pasti dapat pengalaman yang luar biasa ya, berkecimpung di pengadaan barang jasa pemerintah. Betul. Baik, itu untuk para mahasiswa sudah lulus atau pencari kerja di luar sana. Nah, bagaimana untuk mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah? Apakah bisa terlibat masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah? Oke, teman-teman yang di bangku kuliah ini juga bisa kita bilang mereka itu adalah salah satu alternatif manpower sebenarnya. Jadi resource alternatif buat LKPP. Di SDM sangat terbuka sekali gitu, LKPP sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang memang masih di jenjang mahasiswa magang di LKPP. Magang. Betul. Atau ya kalaupun yang bukan hanya yang masih duduk di perguruan tinggi tapi misalnya baru lulus dan masih ingin mencari pengalaman, bisa juga internship di LKPP seperti itu. Jurusannya bagaimana? Kalau jurusan sebenarnya kita lihat dari tren tiap tahun tergantung kebutuhan gitu. Tapi pada umumnya memang banyak jurusan yang bisa kita terima. Manajemen, ekonomi, psikologi gitu ya. Kemudian akuntansi itu cukup beragam sih yang bisa kita terima. Kalau informasi CPNS itu kan suka ada di website ya Mbak ya. Nah kalau yang magang, informasi bisa mereka dapat dari mana? Oke, kalau yang magang ini pantau terus sosmednya LKPP tentunya ya Sobat Kredibel. Jadi di Instagram. Oke, di Instagram itu ada informasi terkait magang dan itu bisa diakses dengan mudah. Kemudian kita juga sudah cantumkan persyaratannya. Kemudian formasinya, bahkan sampai penugasannya apa itu sudah dirinci di situ. Lengkap ya Mbak ya. Jadi kalau misal teman-teman yang masih mahasiswa ataupun yang sudah baru lulus gitu ya mau magang dulu berarti bisa. Informasi lengkap di media sosial KPP. Nah kalau misal yang mahasiswa, apakah harus ada surat-surat resmi dari kampus? Oke, untuk persyaratan administrasi untuk mahasiswa tentu harus ada surat dari kampusnya. Karena kan memang mahasiswa ini masih di bawah naungan dari perguruan tinggi ya, masih di bawah binaan dari institusi. Oleh karena itu kita komunikasinya harus dari institusi yang bersangkutan kepada kita. Banyak yang bertanya nih Mbak, apakah kampusnya harus bekerja sama dulu dengan LKPP atau tidak perlu? Tidak. Jadi magang ini sebenarnya ada dua bentuk ya. Ada yang dibuka secara umum, kita sebut sebagai magang reguler. Ada yang memang kita bekerja sama dulu dengan kampus-kampus gitu ya, kampus-kampus yang memang punya beberapa kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan seperti itu. Siap. Berarti tetap ya harus ada surat walaupun tidak harus ada kerjasama antara LKP dan kampusnya dulu ya. Nah tadi juga Mbak Nungki udah spill sedikit nih ke kita bahwa kita mau ada pembukaan CPNS di 2024. Ini ada tips khusus nggak Mbak buat Sobat Kredibel di luar sana yang sedang mempersiapkan dirinya untuk ikutan CPNS, terutama CPNS di LKPP? Oke, jadi untuk ikut CPNS yang pertama adalah lihat betul-betul atau baca betul-betul persyaratan yang diunggah baik di LKPP ataupun di instansi lain ya. Baca dengan teliti, kemudian disiapkan seluruh berkas atau persyaratannya itu, cek-cek lagi gitu ya, selalu cek-recek semua persyaratannya, jangan sampai ada yang terlewat seperti itu. Biasanya sih sayang banget ya kalau sebenarnya secara potensi atau kemampuan dirinya bisa, tapi gagal di seleksi administrasi. Betul. Karena kurangnya teliti, terus kemudian misinformasi, membuka informasi dari kanal-kanal yang mungkin jadi kanal-kanal yang kurang terpercaya seperti itu ya. Jadi sarannya sih pantau informasi yang resmi dari LKPP, di website LKPP, kemudian juga dari portalnya BKN seperti itu ya. Semua informasi yang resmi itu dipelajari dengan teliti seperti itu, dicermati gitu. Betul. Dan juga tadi ya nawaitunya betul. Karena memang bekerja di pemerintah itu juga ya mungkin sama ya bekerja dimanapun. Tidak semua itu sesuai dengan ekspektasi kita. Ada up and downs-nya gitu ya. Jadi memang harus memantapkan niatnya untuk ibadah dan juga tadi persyaratan-persyaratan yang diberikan gitu ya itu harus dipenuhi ya, sesuai dengan yang dituliskan dalam persyaratan. Betul. Sayang banget kan karena hal sepele terus misalnya ternyata
gugur seperti Betul, itu. betul. Gitu. Baik. Dan pelajari juga soal LKPP. Oh Iya, ya, betul. jadi LKPP itu ada di mana domisilinya. Kadang ada yang berpikir LKPP itu ada di semua provinsi atau kabupaten. Tidak, LKPP hanya di Jakarta gitu. Jadi hal-hal seperti itu kadang bisa cukup menjebak ya, Betul, kalau betul. kita tidak benar-benar mempelajari. Karena untuk jika peserta itu lulus ke tahap selanjutnya, ada wawancara juga SKBMB tentang LKPP itu apa dan juga lengkapnya tentang LKPP gitu ya. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali Mbak Nungki informasi-informasinya. Ini sepertinya banyak sekali di luar sana teman-teman gitu ya yang ingin bergabung di LKPP, namun bingung nih bagaimana caranya, dan juga masih bertanya-tanya apakah oke gitu ya, apakah semenarik itu untuk menjadi LKPP gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nungki dari mulai formasinya, dari kelebihan-kelebihannya, terus bagaimana pegawainya dimanjakan gitu ya untuk naik golongan ataupun untuk memelihara mental health-nya dan juga hobi-hobinya. Terima kasih sekali Mbak Nungki sudah bergabung di Talk to Share. Sebetulnya masih banyak sekali yang dibahas, namun waktu juga yang membatasi. Agenda kita masih harus ada lagi yang dijalankan. Mungkin Mbak Nungki juga harus kembali bekerja. Untuk itu Sobat Kredibel yang masih penasaran tentang LKPP ataupun nanti mau ikutan CPNS LKPP, jangan lupa yang tadi sampai oleh Mbak Nungki untuk selalu follow informasi-informasinya di media sosial LKPP dan juga websitenya LKPP. Saya Mukti dan juga Mbak Nungki undur diri, sampai bertemu di Talk to Share berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.